Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang. wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Mentor, pada Mbak Siska, sudah hadir di kegiatan seminar kali ini, dan ini paparan terakhir. Paparan terakhir artinya waktunya tidak terbatas seperti biasa, ya kan ya Mbak Siska ya? Waktunya mau terbatas enggak? Nek terakhir itu soal kesusu waktu tekan jam 10 wengi ya apa-apa. Tambah kemeringet loh Pak. Enggak ya. Jadi waktunya nggak sampai keberikat. Waktunya 35 menit per peserta. Nggak usah khawatir ya. 35 menit per peserta. Ya. Jadi terbagi menjadi 10 menit presentasi peserta. Mbak Siska nanti mempresentasikan 10 menit. Karena 10 menit saya minta pada pokok-pokok kegiatan yang dilakukan, kemudian diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan saran. 10 menit ya. Kemudian setelah itu Pak Mentor 5 menit. 5 menit adalah testimoni mentor. Kesaksian mentor meyakinkan kami bahwa laporan yang sudah dibuat itu benar-benar sudah dilaksanakan. Atau kalau misalnya tidak benar ya disampaikan tidak benar. Kemudian mungkin catatan Pak Mentor perjalanannya yang mewarnai aktualisasi Mbak Siska sekaligus menginformasikan tentang manfaat dari aktualisasi yang sudah dibuat. Waktunya 5 menit. Kemudian nanti Bu Eka 15 menit untuk klarifikasi dan memberikan saran-saran untuk penyempurnaan lebih lanjut dari draft laporan yang sudah disusun. Oke, saya kira itu Mbak Siska. Itu kalau di lagu-lagu sekarang ada yang lagi ini tarik sis semongko, ya kan? Oke, silakan. Tarik sis semongko. Oke ya. Pak Tri sudah menghibur untuk tidak tegang, tapi sepertinya tetap. Iya, untuk tidak tegang, makanya itu. Kudunya dikompres pakai es batu. Oke, Mbak Siska, monggo. Monggo, silahkan Mbak Siska, share screen. Sampun muncul apa? Belum. Belum muncul. Ya. PPT-nya di-open dulu. Sampun ya. Diulang dari awal. Belum ya, belum kelihatan, belum. Belum muncul. Penjelasan buka dulu dari foldernya, dikeluarkan dari folder. Tangannya agak lemes, Mbak Siska. Tangannya juga kaku lemes. Tangannya kaku gitu. Jadi bingung yang mau dinunul kayaknya nih gimana. Sampun? Sampun muncul apa dereng? Oh, belum ada. Belum. Belum kebuka, belum di-open penjenengan ini sepertinya. Dibuka dulu PPT-nya pelan-pelan dari folder. Nah, ini sudah proses. Ya, di Zoom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dewi Puspitasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 tahun 2020. Akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang telah saya laksanakan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto MPD selaku mentor. Yang kedua, kepada Bapak Tri Orep WP SS MT selaku coach. Yang ketiga, kepada Ibu Dr. Anda Ekarini Nurhayati MSI selaku penguji atas bimbingan dan arahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan aktualisasi saya yang berjudul Layanan Konseling Individu sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan belajar siswa kelas 2 SD Negeri Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Adapun
kegiatan pelaksanaan aktualisasi saya. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan menghubungi mentor untuk menentukan waktu konsultasi, menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor, mengonsultasikan kegiatan yang akan dilakukan, meminta izin dan persetujuan kepada mentor. Outputnya yaitu surat persetujuan mentor dan catatan hasil konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan kedua yaitu membuat lembar observasi. Tahapan kegiatan merumuskan indikator, mendiskusikan draft instrumen kepada teman sejawat dan kepala sekolah serta mentor, memperbaiki instrumen. Outputnya yaitu lembar observasi dan catatan dengan kepala sekolah. Kegiatan ketiga, melakukan observasi. Tahap kegiatan, datang ke rumah peserta didik, mengamati kegiatan peserta. Outputnya yaitu lembar observasi yang sudah diisi dan hasil rekap observasi. Kegiatan keempat yaitu menyusun rencana pelaksanaan layanan RPL. Tahap kegiatannya menyiapkan RPL, mengonsultasikan RPL kepada mentor, merencanakan waktu pelaksanaan layanan konseling. Outputnya yaitu jadwal pelaksanaan, buku jurnal siswa, dan menyusun RPL. Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi kepada wali murid secara offline mengenai kegiatan layanan konseling individu. Tahapan kegiatan membuat undangan wali murid, diskusi dan sosialisasi terkait permasalahan siswa, menjelaskan kepada wali murid tentang kegiatan layanan konseling individu. Outputnya yaitu hasil diskusi dengan wali murid yang berada di Natulen, dan materi layanan konseling individu. Pada kegiatan keenam, melaksanakan kegiatan layanan konseling individu dengan home visit. Tahap kegiatan melaksanakan kegiatan layanan, menjelajahi masalah siswa, memperbaiki dan mendefinisikan masalah siswa, melakukan penilaian kembali, menjaga agar hubungan konseling tetap terjaga. Di sini outputnya yaitu buku jurnal siswa yang sudah terisi. Kegiatan ketujuh yaitu melaksanakan observasi setelah mendapatkan layanan konseling individu. Tahapan kegiatan berkunjung ke rumah peserta didik, mengamati apa yang dilakukan siswa, menginput dan mengolah hasil layanan konseling. Di sini adalah hasil outputnya yaitu lembar observasi serta isi buku jurnal disiplin siswa. Kegiatan ke-8, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan konseling dan melaporkan hasil kepada mentor. Tahapan kegiatan, memberikan laporan hasil layanan konseling, melakukan bimbingan dengan mentor, kemudian tindak lanjut. Di sini tindak lanjut yaitu bagi siswa yang sudah disiplin, mendapatkan reward. Bagi siswa yang kurang disiplin, bisa diadakan bimbingan kembali. Untuk outputnya yaitu hasil rekap layanan kegiatan konseling dan hasil catatan konsultasi dengan mentor. Kegiatan 9, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan, mengumpulkan data dan bukti pendukung, melakukan konsultasi dengan mentor, dan mencetak laporan. Di sini outputnya yaitu hasil catatan dengan mentor serta bukti-bukti pendukung. Kegiatan aktualisasi, pada kegiatan ke-1 memperoleh saran dan masukan terkait kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan kedua mendapatkan kegiatan observasi. Pada kegiatan ketiga mendapatkan informasi terkait kegiatan peserta didik selama belajar. Kegiatan keempat, terselesainya EPS dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan kelima, tersampainya informasi layanan konseling individu kepada wali murid. Kegiatan keenam, mengetahui kajian kedisiplinan siswa dalam belajar. Kegiatan ke-7, mengetahui perubahan sikap disiplin belajar siswa. Kegiatan ke-8, mengetahui pelaksanaan layanan konseling individu. Kegiatan 9, tersusunnya laporan aktualisasi. Keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalisme, menghargai, komitmen mutu, efektivitas dan efisien, anti korupsi, jujur. Analisis dampak penerapan aneka, akuntabilitas, tanggung jawab. Apabila kegiatan aktualisasi tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab, tidak akan terlaksana.
Nah, nasionalisme bekerja keras menjalankan rangkaian dengan semangat. Etika publik, sopan dan santun menyampaikan sesuatu informasi kepada mentor, wali murid, dan siswa dengan baik. Komitmen mutu, efektivitas dalam kegiatan aktualisasi tidak merupakan berlebihan. Anti korupsi, jujur, kegiatan aktualisasi dengan sebenarnya. Menutup kesimpulan, kegiatan layanan konseling individu sebagai salah satu kegiatan yang penting dalam aktualisasi atau habituasi ini telah dilaksanakan terhadap siswa kelas 2 SD Negeri Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Layanan konseling individu yang dilakukan secara individual di rumah peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Dan ini didukung dari hal rekapitulasi siswa yang mana sebelum belajar dan setelah dilakukan kegiatan aktualisasi siswa yang diberi belajar sebesar 95%. Saran ke depan layanan konseling individu melalui akan terjalin hubungan layanan konseling individu tentu bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat membentuk kedisiplinan siswa. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dari para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan kedisiplinan siswa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian kita sudah simak bersama paparan dari Mbak Siska. Untuk itu, kepada Pak Mentor, kami silakan Pak untuk bisa memberikan testimoni. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku mentor dari Ibu Siska Dewi Puspitasari SPD, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Uripri selaku KUT yang telah memberikan bimbingan sesuai dengan jadwal dan juga mungkin di luar jadwal karena banyaknya kepentingan dan juga banyaknya CPNS yang dibina. Kemudian juga terima kasih mohon doa restu kepada Ibu Ekarini selaku penguji. Mohon doa restunya semoga CPNS yang saya mentori nanti lulus dengan predikat yang sangat memuaskan sehingga proses menjadi PNS nanti akan segera bergulir. Untuk Bu Siska Dewi Puspitasari, saya selaku mentornya mengucapkan selamat dan sukses karena telah melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yang sesuai dengan jadwal, yaitu khususnya yang tahap 2 ini adalah pelaksanaan aktualisasi kegiatan. Selaku mentor, saya memberikan pernyataan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 9 benar-benar semuanya dilaksanakan. Tidak ada yang dilewati, tidak ada yang dilangkai, sesuai dengan tahapan itu semua dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 9 setelah dilaksanakan semuanya disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan aktualisasi yang dilengkapi dengan instrumen pendukung mulai dari foto kegiatan, kemudian kalau sosialisasi juga ada daftar hadir undangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk PowerPoint dari sebuah laporan telah disusun dengan baik, terdiri dari beberapa slide tadi, kemudian hanya ditampilkan mulai dari bab 4, karena bab 1, 2, dan 3 sudah ditampilkan pada kegiatan rancangan aktualisasi. Selaku mentor, saya juga mengadakan persiapan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober, itu mengadakan latihan. Latihan presentasi bersama-sama di aula dengan membawa LCD proyektor sehingga saya bisa menyimak tayangan pada PPT yang disusun oleh Bu Siska. Memberikan saran kalau ada yang perlu diperjelas sehingga tampilan pada waktu menyampaikan PPT itu jelas, mulai dari bentuk tulisan, kemudian ukuran tulisan, juga perpaduan gambar dan warna. Yang terakhir, Bapak dan Ibu,
saya mengharapkan selaku mentor dan pengawas sekolah dari SDN Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, harapan saya Bu Siska nanti setelah menjadi PNS itu tetap semangat seperti yang mulai dari melaksanakan perencanaan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, juga ketika ada masalah-masalah itu tetap mengadakan layanan konseling, layanan bimbingan karena melekat pada tugas pokok guru kelas Bapak Ibu. Kalau di SMP dan SMA, SMK itu ada guru BP dan BK, untuk di SD layanan tersebut menempel melekat pada tugas pokok fungsi tugas. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mohon doa restunya semoga bisa lolos dengan angka atau nilai yang sangat memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak sudah menyampaikan testimoni, beberapa catatan sekaligus tadi ada harapan juga. Tapi kelihatannya Mbak Siska ini dipersiapkan betul, ini presentasi ada latihan dan sebagainya. Sama juga Pak, saya jadi moderator juga tadi malam latihan menjadi moderator gitu. Sudah saya lakukan itu. Ya nggak apa-apa Mbak Siska ini kadang sering pas ngobrol bimbingan tuh, Pak saya nervous ya Pak. Ngapain nervous? Nggak perlu nervous. Ya. Lebih baik sakit gigi daripada grogi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Mentor. Pada Bu Eka kami silakan Bu untuk bisa klarifikasi terhadap substansi yang sudah disampaikan dengan waktu yang tidak terbatas, kami silakan. Tidak terbatas ya, unlimited. Ya, tidak terbatas ini. Never ending. Never ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Mentor. Terima kasih Pak Mentor atas kesungguhannya dalam membimbing, dalam mementori Mbak Siska ini. Betul-betul bisa siap Mbak Siska untuk presentasi. Kalau itu nervous itu biasa, karena kalau nervous itu sebuah bentuk kesungguhan gitu ya. Kalau cuek itu malah nggak akan nervous gitu ya. Tapi kalau kesungguhan, ada kesungguhan di situ, nggak apa-apa itu nervous itu. Karena ini bukan pekerjaan sehari-hari toh, gitu ya. Jadi biasa. Baik, saya langsung ke Mbak Siska saja ya. Jadi Mbak Siska ini melakukan konsultasi atau konseling ya, konseling individu dalam untuk meningkatkan disiplin belajar siswa gitu ya. Disiplin belajarnya itu disiplin belajar di rumah ya. Di rumah ya. Berarti Mbak Siska ini sok nginjen nih ya, sok nilai gitu atau sidak gitu ya. Agar tahu bahwa dia belajar beneran atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kegiatan dilakukan itu konsultasi lah. Kalau saya melihat tahapannya itu kan Pak Mentor ini sudah ikut seminar atau waktu itu. Kok kegiatannya kok seperti itu? Harusnya kegiatannya itu ya misalnya kesepakatan tentang substansi, kesepakatan tentang waktunya itu, mestinya seperti itu. Bukan konsultasi tentang kegiatan, kan kegiatan sudah diseminarkan gitu ya. Itu mungkin nanti tolong apa benar ini sebetulnya saya hanya klarifikasi, benar enggak itu melakukan itu gitu. Kalau melakukan itu lagi kan berarti loh wong waktu itu sudah seminar rancangan kok diberitahu lagi ya. Itu kan lucu gitu ya, itu saja. Itu yang kegiatan pertama. Terus kemudian ada Mbak Siska di situ melakukan observasi untuk tahu bahwa seberapa sih kedisiplinan siswa itu untuk belajar di rumah gitu kan. Nah, instrumen apa yang digunakan oleh Mbak Siska itu? Atau mungkin kalau toh bukan instrumen, mungkin guidance instrumen, guidance question, atau paling tidak apa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan atau seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Siska ketika itu? Mohon izin Bu, dari poinnya pertama lembar pedoman observasi sikap disiplin siswa, yaitu poinnya 1, apakah siswa menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal hari itu. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, membaca materi yang sudah dipelajari kemarin.
Oh, itu item yang di... Nah, berapa siswa di kelas itu? 23, Bu. Terus itu didatangi semua oleh Mbak Siska? Nggih. Wah, 23 dino no. Atau mungkin sehari berapa siswa gitu? 4 anak, Bu. Oh, 4 anak ya. Nggih. Oke. Wah ya, bener rajin ini Pak. Kepala sekolah cukup beruntung ini punya guru yang rajin ya. Mengunjungi ke semua ini ya. Jadi tidak dikelompokkan juga gitu ya. Tapi menanyai secara langsung. Nah, kemudian bukti fisiknya apa itu berarti? Pada saat observasi yang pertama, itu adanya lembar observasi sikap disiplin siswa yang sampun terisi, Bu. Yang mengisi siapa? Yang mengisi saya pada waktu sidak datang itu. Ya, berarti itu ada peta kedisiplinan siswa gitu ya. Seberapa siswa yang menyiapkan buku, seberapa siswa yang seperti itu petanya itu. Nggih. Ya, jadi di situ bukan hanya bahan mentah itu, mestinya ada grafik atau peta tentang tingkat kedisiplinan. Itu outputnya, hasil observasinya di kegiatan yang kedua atau ketiga ya? Ketiga ya. Ketiga. Nah, tolong itu mestinya dibuat peta. Jangan hanya bukti fisik berupa blanko. Itu namanya tidak dianalisis. Harusnya dibuatlah itu peta. Oh, yang disiplin mengerjakan tugas ada sekian orang ketika saya datang pertama. Oh, yang ini kan bisa dibuat grafik itu, ya toh? Ya, itu namanya peta. Gitu ya. Jadi melakukan observasi itu harus ada data peta tentang kedisiplinan siswa. Nah, kemudian sosialisasi pada wali murid. Kemudian ada layanan konseling. Nah, yang dilayani itu ada berapa siswa? Semua, Bu, 23. Oh, didatangi semua juga. Nggih, karena pada waktu sidak pertama itu semua siswa itu kesiapannya untuk belajar itu sangat-sangat kurang, Bu, pada waktu observasi awal itu. Okay. Ya, oke lah. Berarti semuanya didatangi lagi juga gitu ya. Yang dilayani itu semuanya gitu ya. Saya pikir dengan peta itu maka ada kategori. Oh, yang sudah disiplin tidak. Berapa kali datang ini? 3 kali, Bu. Jadi layanan semuanya didatangi 3 kali. Nggih, saya jadikan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. 1 hari 4 siswa. Oh, berarti 3 kali itu 3 masing-masing siswa dikunjungi 3 kali. Nggih. Iya, oke. Nah, itu saya pikir dikategorikan yang sudah disiplin ya cukup sekali, mungkin dimonitor dengan WA atau seperti apa, WA dengan orang tuanya ya. Seperti itu, saya pikir seperti itu. Karena kalau seperti ini kan, wah yo, energinya luar biasa gitu. Ya, tapi mungkin kalau untuk ikut latsar mungkin iya, tapi nanti kan tolong dipikirkan juga hal itu ke depan nanti gitu ya, seperti itu. Meskipun sekarang katanya sudah akan mulai dengan pembelajaran yang tatap muka. Gitu. Oke, kemudian evaluasi ini apa yang Mbak Siska lakukan? Atau ini observasi? Siska. Ya, evaluasi itu yang setelah mengobservasi itu kan ada tabelnya sendiri, Bu. Jadi yang kegiatan ke-7 itu kan observasi setelah layanan. Ya. Itu ada lembar observasi hasil layanan konselingnya. Observasi pada kegiatan yang layanan konselingnya itu. Nah, terus evaluasinya itu evaluasi apa? Itu merekap siswa yang sampun disiplin belajar itu, Bu. Nah, berarti itu bukan evaluasi, itu namanya rekapitulasi menjadi bagian atau tahapan kegiatan di kegiatan observasi. Itu ya toh? Kecuali kalau evaluasi itu evaluasi apa gitu ya, evaluasi. Karena kalau sudah ada observasi tentang pos atau setelah layanan, nah di situ kan mungkin evaluasi seluruh kegiatan. Tapi kalau yang dimaksud Mbak Siska itu tadi kan hanya merekap, itu rekapitulasi itu menjadi bagian dari observasi itu. Lo kan ya toh? Itu ya, tolong nanti disesuaikan itu. Loh, mungkin waktu ngomong ini seperti ini, tapi kenyataan di tulisan tidak, saya kan nggak tahu. Maka nanti saya lihat.
Nah, itu silakan. Tapi kalau benar itu yang dilakukan hanya rekap, maka itu menjadi bagian dari kegiatan observasi yang kedua itu, yang nomor 7 itu. Kegiatan nomor 7. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, ada kesimpulan di situ.